Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema wujudkan impianmu dengan 369. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita mendengar kata 369, apa yang kita ingat saudara? Ayo, masih ingat atau tidak? 369, tokohnya siapa? Nikola Tesla. Saudara sudah lupa kali ya? Ya, saya maklum karena saya pernah menyampaikan ini, tetapi sekitar berapa tahun yang lalu ya. Nah, saya akan ulang tetapi akan mempermudah saudara-saudara. Saya pelajari terus rahasia alam semesta ini. Ya. Dan saya menemukan kita menggunakan afirmasi yang lebih efektif dari 55 kali 5. Karena kalau 55 kali 5 ini nulis kadang tengah malam, tapi kalau ini enggak perlu seperti itu. Nah, saya akan coba ungkapkan untuk saudara sekalian sehingga apa yang menjadi misi, visi, impian saudara bisa terwujud. Haleluya. Nah, kita akan lihat ya Bapak Ibu, dengan mewujudkan impian kita dengan 369. Kalau saudara baca di dalam kitab Bereshit, itu sudah saya tulis di situ ya. Kitab Bereshit atau kitab Kejadian pasal 15 ayatnya yang kelima. Di situ Tuhan memberikan sebuah gambaran tentang apa yang menjadi misi, visi, impian dari Abraham, saudara. Abraham ini pingin punya anak, tapi sudah tua. Secara hukum medis itu mustahil, saudara. Tidak mungkin. Sementara Sarah, istrinya itu sudah umur 90 tahun. Jemaat di sini pun nggak ada yang umurnya 90. Betul ya Bapak Ibu? Ada nggak umur 90 angkat tangan? Nggak ada. Lah ini umur 90 kok pingin punya anak, saudara. Kan sesuatu yang mustahil. Tetapi apa yang disebut mustahil menjadi tidak mustahil di hadapan Tuhan. Nah, lalu di sini Tuhan tunjukkan metodenya. Waktu itu Abraham dipanggil oleh Tuhan, saya akan bacakan ayatnya itu ya. Dan dia membawanya keluar dan berfirman, lihatlah ke langit dengan seksama, dan hitunglah bintang-bintang itu seandainya engkau dapat menghitungnya. Dan dia berfirman, demikianlah kelak benihmu. Satu anak saja belum. Lah kok disuruh mikir anak yang sedemikian banyaknya. Waktu itu Tuhan bilang, Abraham, kamu keluar dari tenda. Ya Abraham nurut aja keluar dari tenda. Ayo lihat ke langit, lihat ke langit. Hitung tuh bintang-bintang. Abraham hitung bintang-bintang. Waduh, mumet Tuhan, koken banyak sekali. Lalu Tuhan dengan mudahnya berkata apa? Demikianlah kelak benihmu. Demikianlah kelak anakmu. Saat itu Abraham bisa saja protes loh saudara. Dia bisa saja berkata, bagaimana anakku segitu banyaknya? Lawang satu saja enggak punya kok. Enggak usah ngomong gede deh. Kan gitu ya Bapak Ibu. Tapi Abraham tidak seperti itu, dia diam. Sekarang saya mau tanya kepada saudara. Sebelum Tuhan nyuruh Abraham keluar untuk melihat bintang, dia sudah pernah melihat bintang atau belum? Sudah, ya. Tapi enggak ngeh, ngerti enggak Bapak Ibu? Ya biasa bintang ya bintang biasa. Setuju enggak? Sebelum Abraham disuruh Tuhan melihat bintang, dia sudah melihat bintang. Tapi pandangan awal dengan pandangan setelah Tuhan
suruh keluar, itu beda cara melihatnya bintang. Paham? Dia melihat bintang sebelumnya itu biasa, itu benda-benda langit. Tapi setelah Tuhan suruh Abraham itu keluar melihat bintang, lalu dikatakan itulah anak-anakmu, maka setiap malam ketika dia melihat bintang, yang ada di pikirannya apa? Itu anak-anak saya. Berubah gaya berpikir. Ketika gaya berpikir itu berubah, maka terjadilah vibrasi di dalam hati. Punya keyakinan bahwa aku pasti punya anak sedemikian banyaknya. Itu cara Tuhan mengubah pikiran manusia, itu menggunakan alam semesta. Nah, seperti wujudkan impianmu dengan 369. 369 memang secara umum ditemukan angka ini oleh Nikola Tesla. Tetapi sebetulnya jauh sebelum Nikola Tesla lahir, bahkan sejak Tuhan menciptakan manusia, angka ini sudah ada, Bapak Ibu. Nanti saya akan terangkan lebih detail lagi. Ya. Nah, jikalau kita melihat angka 369, itu kita ingat Tesla. Ungkapan Tesla yang terkenal adalah begini, Saudara. Jika engkau ingin menemukan rahasia di balik semesta, berpikirlah dalam terminologi energi, frekuensi, dan getaran. Itulah 369. Nanti saya akan terangkan supaya saudara nggak pusing. Tangkap aja dulu ini, ya. Makanya yang namanya berdoa dengan iman, kalau dia bisa mengikuti kriteria 369 ini, pasti terwujud, saudara. Ini hanya masalah waktu saja. Jangan pernah kita menggunakan kata semoga, mudah-mudahan, seandainya, jikalau, barangkali, mungkin, tidak boleh dipakai. Karena kata semoga itu artinya tidak akan kita dapatkan. Semoga itu saya bisa menerjemahkannya, ya. Ada seseorang yang memberitahu saya, dia katakan betul apa yang Pak Lukas katakan, semoga itu bisa disingkat selalu mogok dan gagal. Sekali lagi, semoga itu artinya selalu mogok dan gagal. Jadi jangan gunakan istilah semoga. Nggak akan jadi pokoknya, saudara. Yang ada dalam iman kita itu selalu kepastian. Kita mati juga pasti selamat. Ya tentu yang sudah terima meterai kepemilikan. Saya juga, kenapa saya tidak mau disebut pendeta atau disingkat PDT. PDT itu juga bisa dijadikan singkatan pencari donatur tetap. Atau pencari dana tunai. Kan pendeta kan kebanyakan seperti itu, saudara. Datang ke sana kemari minta-minta. Nah, jika kita bisa menyelaraskan diri kita dengan alam semesta, pasti semua misi, visi, impian kita terwujud. Sekarang kalau jemaat di sini mungkin sudah terbiasa ya, kalau di tempat lain mungkin agak risih, saudara. Sekarang kalau saya berkata energi chi, saudara pernah nggak dengar kalimat energi chi? Pernah kan? Ya minimal sekarang. Ya. Energi chi. Kalau saya bicara tentang energi chi, orang bilang loh, ini bukan dari agama kita, Pak. Betul, bukan dari agama kita. Tetapi mau dikasih nama energi chi kek, mau dikasih nama tenaga prana kek, terserah orang mau kasih nama istilah apa, tetapi wujudnya adalah energi yang biasa kita pakai.
Saudara bernafas tiap hari, saudara pikir tuh pakai energi apa? Energi alam semesta. Kalau saudara bernafas, itu artinya saudara memasukkan energi alam semesta. Alam semesta itu kan ada angin bukan? Ada oksigen bukan? Oksigen itu kan energi saudara. Cuman orang luar nyebutnya nyebutnya prana. Lawang dengan bahasa begitu saja kok risih. Padahal kita menikmati tiap hari. Kan aneh saudara. Ini yang harus kita luruskan saudara. Jangan risih dengan istilah dari luar. Mereka itu bikin istilah tapi penciptanya tetap Bapak Yahweh. Contoh lain, kalau saudara mendengar hukum karma, itu kan dari agama lain. Tetapi wujud aslinya apa? Hukum tabur tuai. Sami mawon, setali 3 uang saudara. Kenapa kita risih dengan kalimat-kalimat seperti itu? Kalau saya tidak risih, ya. Jadi jangan takut dengan istilah. Bahkan ada orang yang nuduh saya, Pak Lukas itu penganut New Age Movement. Anda tahu tidak New Age Movement itu apa? New Age Movement itu artinya gerakan zaman baru. Pak Lukas penganutnya itu. Saya bilang, Anda ngerti atau tidak New Age Movement? Ayo ceritakan New Age Movement. Orang ngerti. Orang ngerti kok ngomong, saudara. Padahal hukum Law of Attraction, LOA, itu kan yang bikin istilah kan si Rhonda Byrne. Tapi wujudnya adalah mengaktifkan kekuatan alam pikiran bawah sadar. Dulu saya membaca sebuah buku yang judulnya The Secret Power of the Subconscious Mind, rahasia kekuatan alam pikiran bawah sadar. Nah itu istilah itu diganti oleh Rhonda Byrne dengan Law of Attraction atau hukum daya tarik menarik. Ada seorang pendeta yang telepon saya, dia bilang, Pak Lukas, saya mengalami kesulitan untuk kontrak rumah. Saya bilang, pakai hukum loa Pak, pasti wujud. Oh saya pakai iman Pak. Dalam hati saya, gunakan tuh imanmu, makan tuh iman kalau bisa. Ya. Iman itu tetap ada wujudnya. Paham nggak Bapak Ibu? Nah itu diatur dengan Law of Attraction, hukum tarik menarik. Dulu kita SD bukan? Sampai jadi universitas, sampai punya ijazah. Itu kan Law of Attraction. Orang sekolah pingin dapat ijazah, pingin dapat titel, betul nggak Bapak Ibu? Tapi ada prosesnya. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kan begitu bukan? Itu proses. Masih SD belum 6 tahun, ngapusi. Ya sudah selesai sampai di situ. Biarkan proses itu jalan. Paham sampai di sini? Masalahnya kalau saya katakan kita itu sudah terlalu banyak mengalami distorsi. Sehingga yang dilihat adalah fakta dan kenyataan. Kalau belum melihat fakta, jangan pernah bicara yang gede-gede. Jadi kalau saudara memang miskin, nggak usah ngomong saudara punya uang banyak. Nggak boleh. Ya mau kapan saudara nggak punya impian yang besar, mimpi saja tidak kok pingin punya, ya nggak bisa saudara. Saudara yang punya istri atau yang punya suami, apakah langsung main tubruk begitu lihat, oh itu ada orang laki-laki, tak tubruk jadi suami saya begitu? Ya tidak saudara, ada pendekatan, itu proses. Pendekatan kok ditolak, apakah berarti itu merupakan deadlock? Tidak, terus gencar akhirnya apa? Perempuannya luluh, kan gitu. Betul nggak Bapak Ibu?
Makanya saya melihat kenapa ada orang yang perempuannya tuh cantiknya luar biasa, lakinya, mohon maaf saudara, ya tahu sendirilah, ya. Karena apa? Perempuan itu gencar, ya. Laki-lakinya itu gencar. Sekalipun welek, tapi bisa mendapatkan istri yang cantik, cantik bahenol, ya. Kok bisa gitu loh? Karena proses tadi. Nah, Bapak Ibu, kita akan lihat siapa orang yang pesimis seperti itu. Di dalam kitab suci ada seorang tokoh. Dia murid Yesua, namanya siapa? Thomas. Ya. Di dalam kitab Yohanan 20 ayat 25 dikatakan, lalu murid-murid yang lain berkata kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Namun dia berkata kepadanya, jika aku tidak melihat tanda paku di kedua tangannya dan mencucukkan jariku ke dalam tanda paku itu, serta mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sekali-kali tidak akan percaya. Thomas itu selalu melihat fakta. Lawang faktane punya sepeda saja tidak, kok pengen punya mobil. Mimpi kali ya. Ya memang mimpi. Yang utama kan harus mimpi dulu. Mimpi saja tidak punya kok pengen punya. Apa yang kita lihat pasti terjadi. Adam dan Hawa ketika dia melihat buah pohon pengetahuan baik dan jahat, digojok-gojoki sama si ular, sehingga apa yang sulit diambil akhirnya bisa diambil. Lawang kitab suci mengatakan, ya, dalam kitab Henok dikatakan bahwa buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu buahnya kecil-kecil seperti anggur, warnanya indah, baunya harum, pohonnya tinggi seperti pohon cemara, bukan pohon apel, ya, seperti yang diceritakan banyak orang. Buah pengetahuan baik dan jahat itu dikatakan dalam kitab Henok, buahnya kecil-kecil seperti anggur, wangi, berbau harum, dan indah. Lah disitulah digojok-gojok, sehingga sekalipun pohonnya tinggi, susah diambil, tetap bisa terambil, saudara. Thomas itu selalu ngomongnya negatif, dan selalu ingin berkata, faktanya dong, faktanya. Coba baca Yohanan 11 ayat 16 dikatakan, lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada sesama murid-murid, marilah kita pun pergi supaya kita dapat mati bersama dia. Yang bener mati bersama dia. Waktu Yesua dalam proses dia diseksa, dihina, dicaci maki, diolok, itu saja murid-murid pada bubar kok, sombongnya ngomong mati bersama. Paham nggak sampai di sini Bapak Ibu? Thomas itu selalu ngomongnya negatif. Coba lihat Yohanan 14 ayat 5 sampai 6. Thomas berkata kepadanya, Tuhan, kami tidak mengetahui kemana engkau pergi dan bagaimana kami dapat mengetahui jalan itu. Sehingga dari situlah Yesua berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Nah, hukum alam semesta 369 ini, saudara, itu saya ngutip dari kitab Markus 11 ayat 24. Jadi kalau ada orang yang mengatakan hukum law itu Illuminati atau New Age Movement, itu hanya karena Anda kurang informasi. Banyak-banyaklah membaca, banyak-banyaklah belajar. Ya. Jangan jadi pendeta mengubat-ubat cuman begitu saja tanpa Anda belajar. Nggak akan ngerti apa-apa. Sampai ada yang bilang, wong mau kedatangan Tuhan kok nggawe kehilat besar-besar. Saya katakan justru kita buktikan bahwa kehilat yang saya bikin akan menjadi kehilat yang terbesar dan terindah di dunia. Amin. Ya, boleh beri tepuk tangan.
Terserah orang mau percaya atau tidak, emang gua pikirin. Saya mau ikutin apa yang kitab suci tulis, saudara. Paham nggak Bapak Ibu? Lah duitnya kada endi, itu bukan urusan saya. Urusannya Bapak Yahweh, pusing amat. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Dikatakan Markus 11 ayat 24, oleh sebab itu aku berkata kepadamu, apa saja. Apa saja itu apa ayo? Ya apa saja sakarepe, ya. Yang kamu minta dengan berdoa, percayalah bahwa kamu menerimanya. Percayalah bahwa kamu menerima. Ayo coba saudara mulai minta kecil-kecilan dulu. Yang rumahnya kontrak semua, berani nggak saudara berkata hari ini, aku percaya aku punya rumah sendiri? Berani nggak? Harus berani saudara. Maka itu akan terjadi padamu. Kitab suci kita itu selalu begitu saudara. Ketika bangsa Israel dikejar oleh tentaranya Firaun, mereka kan teriak-teriak saudara. Kita harus bertindak, ya. Jangan cuman kita selalu berteriak-teriak saja. Lakukan tindakan yang tidak biasa, yaitu apa? Membelah lautan dengan tongkat. Yang benar saja. Boro-boro membelah lautan dengan tongkat, tapi kita harus tahu Bapak Ibu, ada oknum-oknum yang tidak nampak dan tidak terbatas yang akan membela mereka. Kemarin saya sudah sampaikan, ada 74 malaikat yang muncul di situ. Semua pimpinan-pimpinannya. Sorry, kemarin saya salah bicara, bukan 74 tapi 72 malaikat, saudara. Ada 72 malaikat. Pimpinan-pimpinannya itu ngepung mereka, ya, tentara Mesir itu dikepung. Tapi bangsa Israel lihat malaikat itu atau tidak? Tidak. Makanya mereka takut. Apapun yang tidak dilihat oleh mata, yang dilihat itu musuhnya, takut. Sama seperti Gehazi. Begitu lihat pagi-pagi ada tentara Aram mengepung mereka. Teriakan pertama kepada Nabi Elisa bilang apa? Celaka tuanku. Kan kita suka ngomong gitu. Ada apa-apa? Ciloko aku, ciloko aku. Alam semesta akan menyetujui dan berkata, ya memang kamu cilaka. Kan saya berkali-kali memberitahu bahwa alam semesta itu punya kata kunci. Ingat kata kuncinya apa? Lah itu baru benar. Alam semesta itu cerdas dan tunduk pada ucapan kita. Ya Bapak Ibu. Jadi kalau saudara baca dalam kitab Yasar pun, itu sampai lautan Kolsom itu dibelah menjadi 12 bagian. 12 bagian. Dan itu sudah di luar nalar manusia. Saya bahkan berani mengatakan, tindakan ekstrim akan menghasilkan ekstrim. Tindakan biasa-biasa saja akan menghasilkan biasa-biasa saja. Cuman untuk bertindak secara ekstrim, itu perlu punya nyali, perlu punya keberanian Bapak Ibu. Saya akan bacakan di dalam kitab Shemot 14 ayat 15-16. Dan Yahweh berfirman kepada Mose, perhatikan, mengapa engkau berteriak-teriak kepadaku? Bicaralah kepada Bani Israel dan biarlah mereka maju terus. Namun engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke laut itu dan belahlah, dan biarlah Bani Israel masuk ke tengah-tengah laut itu dengan kering dasarnya. Kan sesuatu yang mustahil. Makanya waktu yang lalu ada orang yang ngasih tahu saya begini, sebetulnya Pak Lukas nggak perlu bikin kehilat besar-besar, wong Tuhan Yesus mau dateng kok. Saya bilang, wis terlanjur piye? Apa bakar wis sisan? Saking jengkelnya saya bilang gitu, saudara. Justru kita bisa mendirikan kehilat yang terindah
terbaik dan terbesar di dunia, saya bisa mempersembahkan kepada Tuhan. Tuhan ini loh, selama aku hidup aku persembahkan yang terbaik untuk engkau. Amin. Setan itu selalu berusaha untuk membuat apa? Ora usah ono ibadah, nggak perlu. Padahal Tuhan berkata apa? Kumpul anakku, kumpul. Kualik kan? Hati-hati loh saudara. Maka saya bilang Anda ngomong apa silakan. Saya tetap punya visi, misi, impian. Saya punya kehilat terbesar dan terindah di dunia. Itu prinsip bagi saya. Ya. Sama seperti orang kalau dibikin bolu kukus, saudara. Contoh seorang anak kecil. Kalau anak kecil itu minta dibuatkan bolu kukus, mamahnya bikin bolu kukus. Tapi belum jadi, anaknya wis ngedrel, pantatnya mamahnya ditarik-tarik, ayo mah, ayo cepet mah. Kira-kira mamahnya ngomong apa? Ya udah nih makan gitu. Mencret saudara. Mamanya pasti akan tunggu ya nak, tunggu. Ada proses, ada waktu saudara. Ya. Jadi jangan kita itu ngawur saudara. Saya akan tunjukkan sebelum kita masuk ke pola Tesla ini. Ya, ini kalau misalkan agak kepanjangan, kalau saudara ada yang mau ada tugas ataupun pulang dulu silahkan ya, karena ini rodok sedikit rodok panjang. Ya, supaya penuh gitu ya. Kita kembali ke masalah Tesla, saudara. Tesla, ini sebetulnya materi ini sudah pernah saya sampaikan, tapi dengan versi yang berbeda. Ya, ini berapa tahun yang lalu itu? 4 tahun yang lalu. Ya, sudah ada 2 teknik misteri alam semesta. Pertanyaan seputar teknik 369. Tapi kali ini saya menemukan kembali yang lebih ringan. Saudara bisa praktek dan buktikan kekuasaannya saudara. Ya, ini pernah saya sampaikan 4 tahun yang lalu. Nah, Tesla itu hanya menemukan. Tapi sebelum Tesla itu menemukan ini, alam semesta sudah punya rumus ini. Paham Bapak Ibu? Nah, Tesla ini memang seorang yang saya katakan lebih hebat dari Albert Einstein. Kenapa? Dia menemukan banyak penemuan-penemuan yang dahsyat, saudara. Saya tunjukkan. Tesla adalah penemu arus bolak-balik. Listrik yang kita gunakan itu kan arusnya bolak-balik. Ya. Yang satu begini, yang satu begini. Itu arus bolak-balik, saudara. Kalau arus searah itu kayak aki, itu kan arus searah. Ya. Nah, pada tahun 1901 Tesla itu mendapatkan 150.000 US dari JP Morgan untuk membangun menara jamur setinggi 185 kaki. Menara tersebut digunakan untuk mengirimkan pesan, telepon, dan gambar ke kapal laut yang melintasi Samudra Atlantik. Jadi sebetulnya WhatsApp itu sudah ada dulu, saudara. Tanpa harus pakai kabel, teleponnya itu sudah ada, tapi dijegal, saudara. Jaringan kemudian dikirim menggunakan bumi untuk mengantarkan sinyal. Pada saat pekerjaan itu dimulai, Tesla ingin mengadaptasinya dengan teknologi yang lebih bagus, yaitu dengan mentransmisikan jutaan volt listrik melalui udara. Artinya apa? Listrik seperti kan kebanyakan kabel. Betul nggak Bapak Ibu? Dulu Tesla sudah menciptakan listrik tanpa kabel dan tidak bisa membuat orang kesetrum. Sekarang sudah dimulai bukan? Ada lagi, itu sebetulnya adalah teknologinya Tesla dimunculkan yang tadinya disembunyikan. Contoh jam tangan saya ini saudara. Ini kan jam tangan saya kan jam Samsung ini. Ya, ini nggak perlu dicolok-colok. Ada satu bulatan kecil tinggal taruh aja di atasnya glek. Dia nyetrum sendiri tanpa kabel, saudara. Itu teknologinya Tesla. Ada
mobil listrik. Itu kan teknologinya Tesla. Makanya Elon Musk bikin mobil listrik. Cuman sekarang sudah dibalap oleh teknologinya Cina. Huawei juga bikin mobil listrik, ya. Xiaomi juga bikin mobil listrik, unggul-unggulan. Nah, sayangnya saudara, idenya Tesla ini kemudian ditolak oleh Morgan karena dia merasa bahwa ide Tesla kali ini memungkinkan akan melumpuhkan atau menghilangkan sektor pembangkit energi lainnya. Jadi kalau teknologi Tesla ini dimunculkan, sehingga diesel bangkrut, saudara. Kenapa? Karena kalau diesel listriknya pakai kabel. Nah ini enggak pakai kabel sehingga dicegal, saudara. Setelah mendapatkan penolakan, akhirnya Tesla meninggalkan proyek tersebut tahun 1906 sebelum proyek tersebut dioperasionalkan. Jadi sudah berhasil. Tinggal dioperasionalkan, wis orang nggak perlu punya listrik kabel pateng celanteng di jalanan, nggak ada, saudara. Hanya pakai satu menara saja. Kemudian yang ketiga ya. Tesla ini ternyata penemu mesin pembuat gempa. Saat eksperimennya berhasil dan posisi, dia bilang pada asistennya untuk diam. Jadi dia itu bikin percobaan, bikin gempa, saudara. Dia bikin mesinnya gede, dia sewa apartemen gitu, dia bikin dan berhasil, saudara. Terjadilah gempa di kota itu. Wah, polisi-polisi pada datang. Lalu mendatangi apartemennya Tesla, tapi dia sudah kasih tahu sama anak buahnya, asistennya. Dia bilang itu ada polisi pada datang, jangan ngomong ini mesin kita yang bikin gempa. Bilang saja nggak tahu ada gempa. Polisi pada datang, ditanya ada apa ini? Nggak tahu, ada gempa kali. Nah, sudah pada bubar, saudara. Tapi penemuannya berhasil. Nah sekarang dikembangkan lagi dengan yang namanya teknologi HAARP. Itu entah saya sudah ngomong berapa tahun yang lalu. Teknologi HAARP, HAARP, ya, itu teknologi dibuat di Alaska. Saudara bisa lihat materi saya yang lama, yang judulnya Blue Beam Project. Nah itu saya sudah bicara di sana. Ya, tapi entah berapa tahun saya lupa. Itu dipakai untuk bikin gempa. Jadi misalkan aku mau bikin Aceh terjadi gempa, tinggal taruh saja koordinatnya persis di Aceh, pencet tuh blunggu ambruk kabeh, saudara. Itu kan terjadinya gempa di Aceh kan bikinannya HAARP, saudara. Terus teknologi hologram semua sudah ada. Cuman ditutupi, saudara. Ya. Kemudian penemuan yang keempat, kamera temuan Tesla ini merupakan hasil dari eksperimennya tahun 1893. Temuannya kali ini adalah kamera yang dapat membaca pikiran. Nah kemarin saya baru ngomong bukan? Si mata satu itu punya kamera sedang dibuat nyaris sempurna, saudara. Yaitu untuk bisa melihat rumah saudara sampai ke kamar-kamarnya dengan menggunakan teknologi dasar yaitu X-ray, ya. Itu ronsen, dan kalau saudara mau naik pesawat kan mesti melewati konveyor, ya, konveyor yang lewat atau tas taruh, nanti kan kelihatan semua dalamnya tas saudara, nggak perlu digeroboh-geroboh. Teknologinya diambil dari situ. Padahal itu adalah teknologinya Tesla, saudara. Ya. Dan Tesla ini menemukan kamera yang dapat membaca pikiran penggunanya. Loh, ngeri lagi, saudara. Kemarin saya juga sudah bicara, si mata satu sekarang sedang bikin bukan cuma melihat pikiran, tapi isi hatinya orang ketahuan, saudara. Dengan menggunakan teknologi dasar yaitu liar detector.
Jadi ini sebetulnya teknologi lama yang dimunculkan kembali, ya. Nah, cara kerja kamera ini buatannya Tesla adalah dengan cara membayangkannya dalam pikiran, lalu akan dipantulkan ke dalam retina buatan. Setelah itu, apa yang ada dalam pikiran penggunanya akan terbaca dan fotonya akan diproyeksikan ke dalam layar. Artinya apa, saudara? LCD proyektor juga sudah ditemukan, ya. Jika eksperimen ini benar-benar dilanjutkan, maka menurut Tesla, setiap orang akan seperti buku yang terbuka karena pikirannya dapat dibaca dan dilihat melalui kamera. Jadi saya bisa membaca pikiran saudara semua dengan teknologi itu sudah ada, saudara. Cuman orangnya keburu mati karena dijegal terus. Hal yang baik jegal terus. Akhirnya ya sudah seperti sekarang. Penemuan yang berikutnya, tahun 1907, New York World melaporkan bahwa ada inovasi militer yang dibuat juga oleh Tesla. Temuannya ini berupa apa? Telegrafi nirkabel yang akan memicu ledakan dengan kekuatan tinggi di laut. Artinya dia bisa menciptakan air pasang untuk menghalau musuh yang lewat laut, saudara. Alat ini digunakan untuk membalikkan armada musuh, karena ketika ledakan muncul, maka akan menyebabkan gelombang yang sangat besar, akan tetapi penemuan ini tidak digunakan karena berubah menjadi pengembangan senjata nuklir. Bayangkan tahun berapa itu? Sudah ada, Bapak Ibu. Ya. Jadi dia bikin supaya laut itu bergejolak sehingga musuh yang datang dari laut alatnya, kendaraannya bisa terbalik semua. Nah, sekarang penemuan berikutnya. Tahun 1919 Tesla mengatakan bahwa ia pernah mengembangkan pesawat supersonik. Wow, Concorde itu sudah ada, saudara, ya, dengan menggunakan tenaga listrik. Hebat bukan? Nggak perlu bersuara. Ya. Tesla mengatakan bahwa konsep dalam temuannya adalah pesawat yang ditenagai oleh listrik, sehingga pesawat tidak perlu lagi membawa bahan bakar ketika dia mengudara. Hebat bukan? Ya, luar biasa, saudara. Temuannya ini juga akan menciptakan pesawat dengan kecepatan tinggi, bahkan jarak dari New York ke London hanya memakan waktu 3 jam saja. Wow, luar biasa, saudara, ya. Jadi pesawat Concorde itu sebetulnya sudah ada, cuman dijegal terus. Sekarang yang terakhir, ini penemuan sebetulnya masih banyak ya, tapi ini saya ambil 7 saja, yaitu dead beam. Pada ulang tahunnya yang ke-78, Tesla mengatakan kepada New York Times bahwa ia menemukan penemuannya yang paling mematikan. Penemuan ini disinyalir mampu membunuh jutaan tentara ketika di jalur peperangan. Dead beam ini digunakan dengan cara menyebarkan pancaran partikel melalui udara dengan tekanan tinggi sehingga tersebar partikel cahaya ini mampu membunuh jutaan orang sekaligus. Oleh karena itu awak media menamainya sebagai sinar kematian. Bahkan saudara tahu ada suara ultrasonik yang dipakai untuk ngusir tikus? Ya kan? Kita nggak dengar, tapi begitu dipencet tikusnya loncat-loncat ketakutan. Itu sebetulnya penemuannya Tesla, saudara. Ya. Nah, sekarang kita lanjut dengan materi saya. Jadi yang namanya alam semesta itu selalu berkaitan dengan 369. Saudara perhatikan di sana. Dalam 12 jam itu ada selalu ada angka 369, gitu kan? Angka 12 berarti 1 tambah 2 berapa? 3. Terus angka 1, 2 tambah 3, ini 3. 4 sama 5 jadi berapa? 9, itu 6. 3, 6, 9 ya kan itu.
7 sama 8, 15. 1 tambah 5, 6. Terus itu 9. 10 sama 11, 21. 2 plus 1, 3. 3, 6, 9, 3, 6, 9. Terus. Ini dari 12 jam. Sekarang ini yang 24 jam. Sama persis, saudara. Yang di atas itu 24, 2 plus 4 berapa? 6. Terus 1, 2, 3, 4, 5 itu 6. Seperti itu terus sirkulasinya. 3, 6, 9. Selalu itu teknologi yang Tuhan ciptakan di alam semesta. 3, 6, 9. Nah ini saya dekatkan. Yang tadi saya sudah terangkan bukan? Ada 3, 6, 9. Selalu seperti itu. Nah ini yang 12 ya, 3, 6, 9. Nah begitu juga kalau saudara lihat 6 kali 1, 6. 6 kali 2, 12. Itu terus selalu munculnya 3, 6, 9. 3, 6, 9, 3, 6, 9. Ini supaya cepat kalau saudara yang ingin ngitung silakan di pause videonya, hitung dewe saudara. Karena kalau saya ngomong nanti lama-lama waktunya habis ya. Karena sudah cepat sekali waktunya Bapak Ibu. Nah begitu juga 999 sama dengan 27 ya. Kalau 9 tambah 9 tambah 9 berapa jumlahnya? 27 bukan? 2 plus 7 berapa? 9. 8, 8, 8 atau 8 kali 3, 24. 2 plus 4, 6. 7 kali 3, 21. 2 plus 1, 3. 3, 6, 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. Itu hukum alam semesta Bapak Ibu. Ya, saudara mau bolak-balik seperti apa ketemunya mesti di situ. Begitu juga ini. Ada lingkaran. Itu juga 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9. Sekalipun dibolak-balik ketemunya 3, 6, 9. Makanya bintang Daud itu jumlahnya 3, 6, 9 Bapak Ibu. Jadi ini bukan rekayasa teori dari sononya ya. Ini kan ada nih. Nah, ini saya pertegas ya. Ini kan bintang Daud saudara. Siapa bilang ini bintang setan? Orang yang nggak ngerti aja ngonek-ngonek ke. Oh Pak Lukas kok ngajari setan? Siapa bilang saya itu musuhnya setan kok? Kalau yang bintang setan itu bintang berapa? 5, itu pentagram namanya. Lah ini kan heksagram saudara. Bintang Daud namanya. Ya, 3, 6, 9, 3, 6, 9. Selalu angkanya itu. Ya, 3, 6, 9, 9, 6, 3, 6, 3, 9. Oh, terus seperti itu. Ya, nanti saudara lihat. Nah, sekarang perhatikan. Segala sesuatu akan terbentuk hanya dari 3 simbol ini. Segitiga itu 3. Ya Bapak Ibu. Nah kotak kok bisa berbentuk 6? Karena apa? Dia dibagi 3. Dibagi 2. Itu termasuk ada 2 segitiga. Jadi berapa jumlahnya? 6 saudara. Nah begitu juga lingkaran. Lingkaran itu 360 derajat. Kenapa harus ada pengembalian perpuluhan 9 kali berapa? Karena akan utuh tidak hilang. Jadi selama saudara mengembalikan perpuluhan, duit saudara itu utuh saudara. Kenapa? Karena berapapun kalau dikalikan 9 mesti jumlahnya 9. 9 kali 7 berapa? 63. 6 plus 3? 9. 9 kali 9 berapa? 81. 8 plus 1? 9. 9 kali 11. Detongo, pasti jumlahnya 9. Saya nggak pinter matematika soalnya saudara. Dulu saya sekolah berhitungnya dapat angka 5. Ya. Jadi kalau suruh ngitung-ngitung ya mesti melotot saudara ya. Tapi siap berapapun pasti akan dapat 9. Kenapa? Konsep perpuluhan itu adalah angka
yang kitab suci tulis. Tapi setan nggak mau. Ada pendeta-pendeta sombong yang bilang, aku nggak butuh perpuluhan. Ya karepmu. Ya. Kalau Anda tidak mau terima, ya silahkan. Tapi jangan ngajari yang sesat. Lawang di kitab suci ada kok. Itulah hukum alam semesta. 9 itu angka utuh. Orang Cina itu seneng kalau dengar kata Q. Q itu 9, saudara. Itu angka keberuntungan. Rokok Ji Samsu, Detong ada berapa? 9. Bintangnya dalam rokok Ji Samsu ada berapa sudut? 9. Makanya Ji Samsu sampai sekarang masih eksis terus, saudara. Jujur saja itu rokok saya dulu, ya, sebelum saya bertobat. Ya. Tapi kalau sekarang ya saya sudah tidak merokok, saudara ya. Makanya saya senang Ji Samsu, rokoknya padat, enak saudara. Itu dulu ya, itu 369. Nah ini juga, ya lingkaran itu juga seperti itu ya. Sekarang baik angka maupun huruf itu tercipta dari tiga simbol ini. 1 itu artinya garis, ya kan garis itu. 2 itu garis dan lingkaran, betul nggak saudara? 3 itu adalah lingkaran, 4 itu garis, 5 itu garis dan lingkaran. Begitu juga dengan A, B, C, D. A itu garis, B itu lingkaran dan garis, C itu lingkaran, D itu lingkaran dan garis, E itu garis. Sampai di sini paham nggak Bapak Ibu? Ya, kita lanjut. Nah, ini yang konklusinya yang terakhir, saudara. Sekarang tuliskan afirmasi terlebih dahulu, ucapkan 3 kali. Lalu dilakukan selama 6 hari. Ya, 6 kali sehari. Selama 9 hari. Kira-kira saudara bisa nangkep gak? Saya coba kasih bayangan gini. Ucapan itu akan direspon oleh alam semesta. Misalnya, saudara punya kalimat begini. Terima kasih Bapak Yahweh, sekarang gajiku 20 juta per bulan. Padahal gaji saudara sekarang cuma 1 juta. Apa bisa saudara? Bisa enggak? Bisa. Mungkin saudara tidak mendapatkan gaji 20, tetapi akan muncul rezeki yang nanti jumlahnya sampai 20. Saya kan sudah ngasih tahu sama saudara bukan? Antara gaji dan rezeki itu beda. Kalau gaji itu tetap, tapi rezeki itu bisa puluhan kali lipat. Ya. Terima kasih Bapak Yahweh, sekarang gajiku 20 juta per bulan. Atau terima kasih Bapak Yahweh, aku sudah punya rumah sendiri. Kenapa harus menyebut nama Yahweh? Karena saya percaya bahwa nama yang maha dahsyat itu adalah Yahweh. Karena Yahweh itu adalah pemilik alam semesta dan harus dipercaya. Nah sekarang ucapan terima kasih Bapak Yahweh, sekarang gajiku 20 juta per bulan. Saya ambil yang atas ya. Nah sekarang ucapkan 3 kali. Artinya kalau diucapkan 3 kali saya ngomongnya begini. Terima kasih Bapak Yahweh, sekarang gajiku 20 juta per bulan. Terima kasih Bapak Yahweh, sekarang gajiku 20 juta per bulan. Terima kasih Bapak Yahweh, sekarang gajiku 20 juta per bulan. Enggak perlu nulis, tapi pakai afirmasi dengan ucapan. Lalu sekarang dilakukan selama 6 kali sehari. Pagi 2 kali, siang 2 kali, malam 2 kali. Jadi kalau pagi 2 kali, berarti ngomongnya berapa kali? 6 kali Bapak Ibu. Siang juga 6 kali. Malam 6 kali. Dilakukan berapa? Selama 9 hari. Kira-kira saudara bisa paham? Lakukan itu dengan percaya,
lihat mujizat besar pasti terjadi dalam hidup saudara. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Karena kami tahu bahwa semua apapun yang terjadi di alam semesta itu terbentuk 3, 6, 9. Apakah ucapan kami, apakah alat-alat musik, ataupun suara, frekuensi selalu ada di angka ini. Inilah angka alam semesta. Biarlah kami bisa menerapkannya dan hidup kami akan diwarnai dengan banyak mujizat. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Alif Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Hadirilah hari raya yang telah ditetapkan oleh Bapa Yahweh, Hari Raya Sukkot, diadakan pada hari Rabu 16 Oktober 2024 pukul 6 sore dengan tema Berkat Yahweh bagi orang percaya. Telah tersedia kalender 2025. Bagi yang ingin mendapatkan, dapat menghubungi Asher yang bertugas. Untuk jemaat live streaming, bisa menghubungi Ibu Sri di nomor 0896 7447 9997. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Alif Tau Update News selanjutnya. Bapa Yahweh. Amin. Ya itulah pengumumannya. Kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih Bapak Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka wichuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem leka shalom. Baruk atapair ufaruk atapesareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripit neka ufriat matka ufri fahim teka syekar ala peka wa esteroconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faet. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Inilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.